Chapter 2, pada chapter 2 kita bahas tentang XML. XML salah satu front end-nya di Android. Oke, yang ini yang membuat desainnya, tampilannya yang menarik. Oke ya. Jadi di Android itu ada dua, itu yang utama. Karena kalau dua-duanya Anda kurang paham, nanti aplikasinya akan lari-lari, tampilannya akan susah atau tidak menarik. Oke, pertama sekali untuk UI layout itu ada scale ya, ukuran. Jadi ukuran layar ini kita tentukan berapa ukurannya, terus tingginya, lebarnya. Setelah itu ada dimensi. Ya. Keduanya Anda bisa akses di info Androidnya, itu developer.android.com. Oke, ini tampilan. Pertama kita bahas tentang view. View ini istilahnya pertama sekali yang dilihat atau tampilannya. Oke, kita pertama identifikasi apa itu view, terus di view itu apa aja isinya, terus bagaimana sih model susunannya untuk view. Oke, yang A ini disebut dengan image view. Ya, jadi ini image-nya. Terus B itu text view, C itu text view, ya, D itu text view, dan E ini untuk button. Oke. Ini contoh bagaimana kita menampilkan contoh buat info. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Jadi apa yang akan kita susun itu kita identifikasi dulu, apa aja isinya kita desain dulu. Oke, jadi ini contoh kita view-nya. Oke, selanjutnya kita identifikasi untuk contohnya ini punyanya YouTube. Oke, apa aja sih identifikasinya? Jadi di sini ini ada teks, terus ini bisa image, bisa button sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk buttonnya 1, button 2. Oke, jadi pertama Anda desain dulu view-nya. Anda mau tampil gimana, mau modelnya gimana, supaya kita dapat gambaran aplikasi yang akan kita buat. Jadi tugas Anda adalah mencoret-coret, mendesain. Oh, saya mau tampilan gimana, modelnya seperti apa. Oke, ini tugas per kelompok Anda. Selanjutnya, kita menentukan text view. Ya, text view ini apa sih yang disebut dengan text view? Text view ini adalah untuk tampilan untuk tulisannya. Contohnya saya buat namanya Hello Saiful Aklani. Jadi ini ada layout width-nya, ada height-nya. Jadi layout width-nya itu 150 dp dan height-nya itu 100. Terus untuk warnanya ini seperti ini ya. Ini untuk halo red dark. Ini untuk warnanya. Terus kita bahas tentang untuk menentukan tampilannya. Oke, jadi ini untuk ini disebut dengan image. Oke, dengan ininya seperti ini ya, image. Terus Anda mau gambarnya di mana? Contohnya di drawable atau di folder khusus. Oke, jadi kita tentukan juga berapa sih ini untuk height, ini untuk width-nya. Oke, break content itu istilahnya untuk menentukan secara otomatis sesuai mengikuti tampilan dari monitor masing-masing handphone. Oke, ini untuk skalanya ya. Nih, jadi kalau handphonenya ini nanti dia akan otomatis, karena kalau kita setting contohnya untuk 110 ini, nanti dia akan masing-masing handphone itu kan layarnya berapa in치nya itu beda-beda. Oke, jadi untuk menentukan layoutnya otomatis kita bisa menggunakan web content. Oke ya, ini untuk menentukan layoutnya ini bagaimana tampilannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Terus kita buat button ya, ini contoh buttonnya. Oke,
Jadi ini buttonnya ini kita pakai untuk button skip sama button next. Saya buat dua button. Oke. Jadi ini kita contohnya menggunakan per konten ya. Oke. Terus di view itu kita bisa untuk grouping atau dikelompokin untuk view-nya ya. Jadi istilahnya untuk tampilan pertama seperti ini. Terus diklik kedua nanti dia akan lari ke sini. Terus diklik lagi dia nanti lari ke sini. Oke. Jadi ini masih dalam satu grup. Oke, ini disebut dengan grouping ya. Ini biasanya kita menggunakan SharePoint untuk share datanya ke masing-masing layout. Terus ini contohnya. Ini view group ya. Ini disebut kita untuk memudahkan identifikasinya ini untuk disebut dengan contohnya Ray ini relative layout, terus Laura ini kita identifikasi disebut dengan linear layout, contohnya Tommy sama Evie itu text view sama image view. Jadi kita istilahnya untuk memudahkan identifikasi untuk bagaimana sih kita membuat tampilan yang sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, apa itu disebut linear layout? Ya, jadi linear layout itu adalah untuk susunannya, tampilannya view itu seperti ini. Oke, linear layout ini ya, seperti ini disebut dengan linear layout. Jadi linear layout itu tampilannya ke bawah ini. Istilahnya seperti ini. Oke ya, jadi nggak bisa adanya kosong. Oke, contohnya di sini ada tag view, terus ada image, ada tag view, ada image. Terus ini linear layoutnya ini yang membungkus ini. Oke, terus kalau saya mau vertikal bisa. Oke, ini contoh untuk vertikal. Jadi dia untuk linear layout ini tidak bisa kosong tengahnya. Oke ya, ini untuk vertikal, ini untuk model yang horizontal seperti ini. Ini linear layout. Oke, jadi kalau tampilan untuk linear layout vertikal ini seperti ini, ya tampilannya. Terus kalau linear layout horizontal nanti hasilnya kita tampilkan seperti ini. Ini modelnya. Oke. Selanjutnya apa itu relative layout? Relative layout itu adalah desain layout itu yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, yang kita bisa istilahnya tarik-tarik. Bisa datanya di sini bisa kosongin. Contohnya ini relative layout. Relative layout itu saya mau teksnya di atas terus tengah kosong, kita bawah image, ini bisa. Tapi kalau kita pakai linear layout itu tulisan ini nggak bisa di bawah sini, ini dia otomatis langsung ke sini. Jadi seperti ini ya. Ini linear layout. Kalau relative layout itu seperti ini, kita bisa kosongin ini. Oke ya, jadi kita bisa skala dimensinya itu kita bisa atur. Oke, jadi ini contoh relative layout supine. Ini sampelnya. Ini contoh relative layout. Jadi kalau kita menggunakan linear layout, otomatis dia tidak bisa gambar seperti ini, terus teks. Dia nanti akan kesusun sini. Oke ya, ini perbedaan antara relative layout sama linear layout. Jadi layout ini adalah istilahnya untuk orang tuanya, baru kita diisi anak-anaknya. Oke, paham? Kalau tidak ada Pak, kalau masih bingung silakan nanti Anda tanya, diskus sama saya. Oke, ini kita buat contoh sederhana. Oke ya, di contoh sederhana kita menggunakan linear layout. Jadi linear layout ini contohnya kita pakai teks, nanti akan tampilannya seperti ini. Oke ya. Terus kita untuk setting tampilan ya, jadi bagaimana kita men-setting
untuk tampilan itu tidak terpotong. Oke, contohnya saya menggunakan linear layout. Jadi kalau saya pakai ukuran 200 dp, otomatis tampilan saya bisa terpotong seperti ini. Kalau saya pakai web content, tampilan saya nanti seperti ini. Terus kalau saya pakai match parent, ini tampilannya seperti ini. Ini layout yang bisa kita pakai untuk spesifikasinya, untuk view-nya. Terus ini kalau seandainya ukurannya saya pakai 200 dp seperti ini, ya. Untuk web content ini seperti ini, dan match parent ini seluruhnya. Jadi mana sih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai untuk layoutnya. Oke, ini contohnya ya. Jadi ini saya menggunakan match parent ya untuk width sama height-nya, untuk ini linear layout. Terus image view-nya ini saya menggunakan match parent seperti ini. Oke. Terus di text view-nya itu ini supaya ini kita pakai match parent sama web content supaya lebih pas. Kalau saya pakai yang ini ya, match parent semuanya, nanti bisa yang lain kepotong gambarnya. Jadi kita sesuaikan dulu. Contohnya match parent web content. Ini tampilannya. Oke, bagaimana sih kita untuk membuat tampilan seperti ini? Berarti ini perlu disesuaikan gini. Jadi untuk layout settingnya ini harus Anda tentukan, ya. Anda mau menggunakan match parent atau web content atau mau ukurannya untuk dimensinya. Ini contohnya. Ini saya pakai relative layout. Ini di atas disebut dengan top edge, right edge, left edge, dan bottom edge. Oke. Kalau mau tulis seperti ini, berarti apa sih yang perlu saya setting untuk tampilannya, untuk layoutnya? Oke ya. Jadi untuk contohnya untuk shell view attribute layout alias parent top. Ya, ini untuk parent topnya. Terus layout alias parent bottom ini true, benar, bahwa. Oke, ini layout untuk parent left, ini right, ini untuk horizontal true, benar. Jadi kalau ini dipakai, otomatis kita pindah-pindah layar, tampilannya akan seperti ini. Oke, dia nggak akan lari. Ini setting bagaimana sih kita menentukan XML-nya, setting layout-nya. Oke, ini contohnya. Kalau mau seperti ini, oke, jadi saya menggunakan relative layout untuk tampilannya. Kalau seandainya saya pakai linear, otomatis dia akan ke sini dan ke sini. Terus layout-nya kita tentukan, ya. Web content, high content, terus alias parent button true, left ya true, ini ya right true, terus high layout true, terus layout alias parent true untuk bawahnya. Ini keterangannya. Ini bagaimana sih kita membuat contoh sederhana untuk relative layout. Oke, thank you for watching.